Sudah ketemu? Sebi pun waos. Iya, monggo. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Yeah. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Yeah. Innamal mu'minun, sesungguhnya al-mu'minun adalah mereka yang disebutkan sifat-sifatnya, kemudian ditepula ikahumus shadiqun, mereka itulah as-shadiqun. Maka mukminun adalah as-shadiqun, orang yang beriman dengan sebenarnya. Mukmin itu sudah jadi ini isim ya. Isim itu kata benda. Kata benda. Bentuk tunggalnya mukminun. Mukmin gitu. Mukminun. Untuk jamaknya mukminuna. Kalau pakai alif lam jadi al-mukminuna. Bentuk fi'il kata kerjanya amana yu'minu. Amana yu'minu. Amana yu'minu. Ini fi'il kata kerja. Kalau sudah jadi isim kata benda, berarti sifat itu sudah melekat. Sifat iman dalam hal ini sudah melekat. Ya. Maka disebut mukmin, orang yang benar-benar sifat iman itu melekat pada dirinya. Kalau amana yu'minu itu aktivitas berimannya, ada proses yang dijalani. Al-mu'minun, orang-orang mukmin, orang-orang yang sifat iman itu sudah melekat pada dirinya. Nah, dijelaskan di sini siapa al-mu'minun? Alladzina amanu billahi wa rasulihi. Ada 3, kita sudah pernah sampaikan ini. 1, 2, 3 unsur yang harus ada untuk sampai kepada derajat al-mu'minun. Amana billahi wa rasulihi. Ini yang saya sebut tadi, di sini masih berupa fi'il kata kerja. Ya, kata kerja. Maka ini mengarah kepada mana proses beriman. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu, orang-orang yang sifat iman sudah melekat itu, mereka yang menjalani proses beriman. Amanu, bukan amanah, amanu karena jamak. Amanu, alladzina amanu. Bentuk jamak dari amana, amanu. Kalau amana dia beriman, kalau amanu mereka beriman. Ini kata gantinya orang ketiga jamak. Kalau ini kata gantinya orang ketiga tunggal. Dia ada proses beriman. Sebelum sampai pada hasil yang mana mukmin sudah jadi, sudah sifat melekat, ada proses yang dijalani namanya amanu. Nah, ini kalau dalam terjemah jadi bingung. Sesungguhnya orang beriman adalah mereka yang beriman. Bingung. Diucapkan 2 kali. Sesungguhnya orang-orang beriman adalah mereka yang beriman. Nah, ini kalau nggak ngerti bahasa aslinya jadi bingung.
Ya beriman, ya beriman. Nah, orang-orang beriman yang disebut bagian awal kalimat adalah imannya sudah melekat menjadi sifatnya. Adalah orang-orang yang beriman sebagai proses fi'il bentuknya, ya, menjalani proses beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nanti hasilnya adalah mukmin, sifatnya sudah melekat pada dirinya. Jadi kalau sudah disebut mukmin, mukminun, imannya tenanan. Satu proses beriman. Proses beriman sudah pernah kita pelajari apa yang disebut proses beriman di sini. Ini mengingatkan saja karena sudah pernah ya. Tidak bingung lagi. Proses. Proses beriman dari 4. Ya ini tolabul ilmi, menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu bagian dari proses beriman. Ya. Tolabul ilmi. Jadi, untuk sampai pada kualitas mukminun, mukminun harus ada proses beriman. Proses beriman yang pertama adalah tolabul ilmi, menuntut ilmu. Maka orang tidak akan mungkin sampai derajat mukmin kecuali dia harus menuntut ilmu, harus belajar. Ya. Maka harus ada tolabul ilmi. Tolabul ilmi ini agar benar tidak keliru. Seperti tolabul ilmi, aktivitas menuntut ilmu agar tidak keliru, agar benar, harus ada apa saja itu. Satu, referensi. Satu, referensi, perhatikan sumber rujukan. Dua, contoh aplikatif untuk memperjelas makna yang dikehendaki dari referensi tersebut. Ada contoh aplikasinya seperti apa. Tiga, alat deteksi. Empat, tempat konsultasi. 5, doa. Tolabul ilmi, sinau ini nggih perhatikan 5 hal ini agar tidak keliru. Satu, referensinya. Dulu sudah pernah kita belajar itu. Mengingatkan saja. Referensi atau sumber rujukan harus pasti benar, harus pasti. Sebab bagaimana punya ilmu dan pemahaman yang benar kalau sumbernya keliru? Nggak mungkin. Maka sumbernya harus pasti benar.
Maka coba perhatikan, ilmu yang didapat itu terjamin kebenarannya atau tidak. Perhatikan faktor pertama, referensinya apa, rujukannya apa. Ya. Referensi atau rujukan yang pasti benar, Quran, hadis, Al-Quran, As-Sunnah, Al-Maqbulah. Ya, sudah kita jelaskan dulu. Ayatnya juga sudah ada, ya. Kalau kita tambahkan, ya, biar yang mungkin dulu belum pernah ikuti, Al-Baqarah ayat 2, ayat 23, 24. An-Najm surat keberapa ya? Ayat 3 sampai 4. Surat An-Najm surat ke-53 kalau nggak salah. 3 sampai 4. Contoh aplikatif di Quran surat Ali Imran 110, At-Taubah 100. Alat deteksinya hadis ini. Ya. Hadis riwayat siapa nih? Ada di kitab Arba'in. Cek. Tempat konsultasi Quran surat Az-Zumar ayat 9. Ya. Doa Baqarah 186. Ya. Referensi sumber rujukan yang pasti benarnya Quran dan As-Sunnah, Quran dan Al-Hadis. Contoh aplikatifnya kehidupan para sahabat. Al-Quran dan Sunnah. Contoh aplikatif kehidupan para sahabat. Alat deteksinya hati yang bersih. Tempat konsultasinya orang alim yang mukmin. Doa, ya. Contoh aplikatifnya kehidupan para sahabat. Kenapa? Karena para sahabat hidup di masa wahyu Quran masih diturunkan, lalu mereka dibersamai langsung oleh Nabi dalam menuntun kehidupannya, sehingga kualitas perilaku yang dijalani para sahabat terbimbing oleh wahyu, dan guru utama mereka adalah Nabi Muhammad SAW, sehingga layak menjadi contoh aplikatif, contoh pemahaman dan penerapan Quran seperti apa. Maka untuk memahami Quran secara benar dan tepat, mau tidak mau harus belajar fakta kehidupan para sahabat bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Maka pelajari sirah nabawiyah dan sirah sahabat. Dulu pernah kita sampaikan, minimal target sekali seumur hidup pernah khatam, 1 khatam Quran dan terjemah. Kalau Quran saja sudah berkali-kali mungkin khatamnya, tapi Quran plus terjemah minimal sekali. Coba ditargetkan. Ya, ada yang sudah khatam terjemah. Saat niki nggih dibaca 30 juz terjemahannya. Sudah alhamdulillah. Nek belum niku saat niki umure pun pinten. Targetkan. 2, target khatam sirah nabawiyah. Cari buku sirah Nabi mana saja sampai selesai. Ya. Apa bedanya kitab sirah dengan kitab hadis? Sama-sama sabda Nabi, perbuatan Nabi. Kalau kitab-kitab hadis disusun berdasarkan tema-tema. Kalau sirah nabawiyah disusun kronologis, dari Nabi lahir,
anak-anak, remaja, dewasa, berjuang, berdakwah, berjihad sampai wafat. Secara kronologis itu sirah nabawiyah. Sehingga sudah terbantu untuk tahu kronologinya seperti apa sampai Nabi wafat. Maka coba targetkan selesai membaca sirah nabawiyah sak rampungnya. Ya, targetkan baca terjemah Quran sak rampungnya. Minimal sekali seumur hidup, ya. Nah, sehingga kita tahu persis pemahaman Qur'annya seperti apa, pengamalan Quran seperti apa. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, salah seorang sahabat Nabi, pernah berkata, demi Allah, aku mengetahui di mana Quran itu diturunkan dan berkenaan dengan masalah apa Quran itu turun, aku mengetahuinya. Ya, ini Ibnu Mas'ud termasuk ulama Quran di kalangan sahabat, selain ada Ibnu Abbas juga. Maka sahabat ini kemudian jadi rujukan bagaimana Quran difahami, bagaimana Quran diamalkan. Bahkan secara langsung di ayat ini Allah sampaikan sebagai rekomendasi, Allah yang merekomendasikan langsung untuk mengikuti para sahabat. Nah, bagian dari tolabul ilmi, ya, referensinya Quran dan Sunnah, contoh aplikasinya ada pada kehidupan para sahabat, alat deteksinya untuk bisa sampai pada keyakinan ini benar atau salah, ini hak atau batil, ini kebajikan atau dosa, maka hati yang bersih. Karena Nabi telah memberitahukan albirru ma tama'anna bihil qalbu, kebajikan itu apa yang membuat hatimu merasa tenang. Wal itsmu ma haka fi nafsika, sedangkan dosa apa yang membuat hatimu merasa gelisah. Wa karihta ayat tali'a alhinas, dan kamu takut kalau ketahuan orang lain. Hati yang bersih bisa memberikan informasi tentang kebajikan dan dosa, hak dan batil, benar dan salah, dengan catatan bersih. Karena ini berkaitan dengan kualitas alat. Alat itu kalau dirawat maka fungsinya akan maksimal. Tapi alat itu kok tidak dirawat maka dia akan rusak, maka mengalami pengurangan fungsi sampai kehilangan fungsi sama sekali. Ya, sehingga ada orang berbuat dosa sudah tidak merasa berdosa, alatnya sudah rusak, namanya hati. Ya. Nah, ini dibutuhkan sehingga kita mendapatkan informasi apa yang sedang kita pelajari dan diamalkan benar atau enggak. Kita masih butuh tempat konsultasi untuk lebih memantapkan lagi apa yang kita pahami dan kita praktekkan itu benar.